Segera download Apa saja yang Quran disebut Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah salat tarawih Masjid Solehawa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Hud. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang 16 ya. Ayat 15 sudah kita kabarkan, sudah kita sampaikan. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan penuhi balasannya di dunia, wa hum fiha la yubkhasun. Dan di dunia mereka tidak akan dikurangi jatah balasan dari kebaikan mereka. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak dapat bagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugur apa yang mereka lakukan. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batalah apa yang mereka kerjakan. Kemarin saya lupa bahwasanya ayat ini para ulama mengatakan ayat nomor 15 ini nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang beramal kebaikan di dunia dengan niatnya untuk mendapatkan dunia, maka dia pasti dapat. Firman Allah, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Dia pasti dapat. Wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak akan dikurangi. Tapi ayat ini mutlak, kemudian ditaqyid dengan ayat dalam surat Al-Isra ya. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang ingin perkara yang disegerakan, yaitu balasan yang disegerakan, maksudnya kenikmatan dunia dengan amal solehnya, dia ingin dapatkan kenikmatan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Maka kami akan segerakan tujuan duniawinya tersebut kepada yang kami kehendaki. Kepada yang kami kehendaki. Liman nurid. Artinya apa? Kata para ulama, ayat ini muqayyad, menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang beramal soleh pingin dapat dunia, dia pasti dapat dunia. Tidak selalu. Memang biasanya dapat. Sebagaimana saya jelaskan kemarin, bagaimana orang yang riya pingin diakui, dia dapat. Bagaimana orang kafir ingin hartanya lebih banyak dengan bersedekah, Allah berikan. Namun tidak selalu demikian. Tidak selalu demikian. Terkadang ada orang yang beramal soleh, niatnya untuk dapat dunia, dia tidak dapatkan. Dan itu juga banyak terjadi. Seperti sebagian orang yang mungkin dia melakukan pencitraan, terkadang dia berhasil dengan pencitraan tersebut, terkadang ketahuan pencitraannya sehingga tidak dapat ya. Jadi merugi kalau kita beramal soleh dengan niat duniawi, bisa jadi dapat, bisa jadi enggak dapat. Kalaupun kita dapat, maka di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Jadi ayat dalam surat Hud ayat 15 ini ditaqyid dengan surat Al-Isra ayat 18. Baik, kita lanjutkan pada ayat ke-17 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih." Apakah orang-orang kafir tadi yang mencari kenikmatan dunia, apakah sama dengan orang-orang yang ala bayyinatin min rabbi, yang berada di atas bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, wa yatluhu syahidum minhu, kemudian diikuti pula oleh saksi darinya ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Kemudian juga ada saksi yang lain, yaitu kitabnya Nabi Musa alaihissalam, maksudnya Taurat, yang merupakan pedoman, imam, petunjuk, dan juga rahmat. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran.
Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Siapa yang kufur kepada Al-Qur'an dari golongan-golongan yang ada yang kufur kepada Al-Qur'an, fannaru mau'iduh, maka neraka adalah tempat ancaman baginya, dijanjikan untuknya. Fala taku fi miryatin min, maka janganlah engkau ragu terhadap Al-Qur'an itu. Innahul haqqu min rabbik, sungguhnya Al-Qur'an itu adalah kebenaran dari Rabbmu. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Apa maksud ayat ini? Ayat ini maksudnya setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang mereka tidak berbuat kebaikan kecuali hanya ingin mencari duniawi, maka Allah bandingkan, dan itu metode dalam Al-Qur'an sering Allah menyebutkan dua hal yang kontradiktif. Allah sebut neraka, Allah sebut surga. Allah sebut penghuni neraka, Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga. Sering demikian. Di antaranya sini Allah sebutkan tentang ciri-ciri orang kafir yang orientasinya dunia dengan orang-orang beriman yang mereka orientasinya akhirat. Orientasinya akhirat dan mereka di atas petunjuk. Jadi Allah mengatakan afaman kana ala bayyinah. Apakah orang yang di atas petunjuk? Ini apa namanya? Jawabannya apakah orang di atas petunjuk sama dengan mereka yang sebelumnya yang kita sebutkan bahwasanya mereka orientasinya dunia? Tentunya jawabannya tidak sama. Ya, tentunya jawabannya tidak sama. Ini pertanyaan tapi pengingkaran, namanya istifham ingkari. Allah bertanya untuk mengingkari bahwasanya dua hal ini tidak sama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan, la yastawun." Apakah sama antara orang beriman dengan orang fasik? Jelas tidak sama, ya. Jelas tidak sama. Ini juga apakah orang yang orientasinya dunia dengan orang orientasi akhirat? Tentu tidak sama. Nah, sekarang Allah sebutkan tentang orang-orang beriman yang orientasinya akhirat. Allah mengatakan afaman kana ala bayyinah. Apakah orang yang di atas bayyinah? Bayyinah di sini khilaf yang panjang di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan bayyinah maksudnya Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bayyinah maksudnya adalah fitrah, ya. Dalil-dalil akli yang menunjukkan adanya Tuhan. Ada yang mengatakan bayyinah maksudnya adalah iman, ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang yang tidak beriman, ya. Afaman kana bayyinah secara bahasa Arab artinya petunjuk, bayyinah. Ya, bayyinah, ada yang mengatakan bayyin maksudnya petunjuk, kemudian ditambah ta lil mubalaghah, dan di sini bayyinatin nakirah li ta'zim, tankir li ta'zim. Ini sering dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dengan bentuk nakirah, bayyinatin dalam rangka untuk pengagungan, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah ingin baginya khairan, kebaikan, di sini tanwin maksudnya li ta'zim, kebaikan yang besar. Siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan yang besar, Allah buat dia faqih tentang agama, bukan kebaikan biasa. Ya. Seperti kita sudah jelaskan di awal surat, ya, kitabun uhkimat ayatuh, kitabun ditanwin, kitab yang agung. Jadi terkadang Allah menyebutkan suatu tanwin dalam bentuk tanwin itu untuk pengagungan. Ini metode usul bahasa Arab. Afaman kana ala bayyinatin, apakah orang yang di atas petunjuk yang besar? Ini ada khilaf tadi saya katakan. Ada yang mengatakan maksudnya adalah fitrah atau iman, seperti Ibnu Taimiyah berpendapat adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya adanya Tuhan, dia percaya adanya akhirat, sehingga orientasinya adalah akhirat. Min rabbih, petunjuk dari Rabbnya, ya. Wa yatluhu syahidun. Ya, tala yatlu bisa dua artinya, bisa artinya qara'a yaqra, bisa artinya tabi'a, mengikuti, dan maksud dalam ayat ini yang lebih pas adalah mengikuti, ya. Apa namanya? Maksudnya adalah mengikuti. Dan diikuti setelah dia memiliki petunjuk bahwa iman kepada Allah, ternyata selain itu wa yatluhu syahidun. Kemudian ada syahid, penguat yang membuat dia semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahid di sini juga ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau bayyinah diartikan Al-Qur'an, syahid maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan Jibril. Intinya Allah sedang menjelaskan bahwasanya orang ini di atas petunjuk, dan petunjuk tersebut sangat kuat karena disusul dengan berbagai macam saksi-saksi. Saksi pertama wa yatluhu syahidun, ya, dan diikuti oleh saksi yang pertama. Ada yang mengatakan saksi maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah saksi yang menguatkan imannya. Minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saksi berikutnya wa min qablihi kitab Musa. Dan saksi sebelumnya, sebelum Al-Qur'an ada lagi saksi yang lain, yaitu sebelum Al-Qur'an
adalah Taurat. Taurat, Kitab Musa, karena dalam Taurat disebutkan akan benarnya Al-Qur'an dan benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ada anus ya, kalau ada saya bisa jelasin ya. Tapi intinya di keimanan orang tersebut disusul dengan berbagai macam bukti. Ada yang mengartikan syahid maksudnya Muhammad, ada yang mengartikan syahid maksudnya Al-Qur'an. Kemudian dikuatkan dengan saksi sebelumnya yaitu kitab Musa, maksudnya Taurat, karena dalam Taurat disebutkan akan benarnya Nabi Muhammad dan akan benarnya Al-Qur'an. Imaman wa rahmah, yang kitab Nabi Musa adalah petunjuk, imaman ya, maksudnya pedoman. Kembali lagi menggunakan tanwin, maksudnya petunjuk yang luar biasa. Wa rahmat, dan rahmat bagi pemeluknya ya. Kemudian Allah berkata, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Di sini disebutkan Kitab Musa jadi saksi bahwasanya orang yang beriman di atas kebenaran banyak. Pertama, dia punya fitrah, bayyinah, dia punya fitrah bahwasanya Islam itu benar, tauhid itu benar. Setiap fitrah manusia menuju kepada tauhid, tidak ada yang berhak disembah kecuali pencipta alam semesta. Kemudian didukung dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dia baca dari Al-Qur'an membenarkan tentang tauhid. Benarkan tentang apa? Tauhid. Kemudian ternyata itu juga sudah disebutkan sebelumnya. Al-Qur'an juga sudah dibenarkan oleh Taurat sebelumnya. Kenapa tidak disebut Injil? Kenapa cuma disebutkan Taurat? Kitab Musa, bukan Kitab Isa. Bukankah dalam Injil juga disebut tentang Nabi Muhammad SAW? Benar, dalam Injil dan Taurat juga disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Maka sebenarnya mengatakan karena pertama, Taurat disepakati oleh dua ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasara. Adapun kalau Injil, orang-orang Nasara yang beriman, orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Injil. Nah, kalau kita buka Bible ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu yang 5 surat pertama namanya Taurat, kemudian ada tambahan-tambahan. Kemudian perjanjian baru ada Injil-Injil ya. Jadi kenapa disebut Kitab Musa? Karena Taurat disepakati kebenarannya oleh dua pemeluk agama, baik Nasara maupun Yahudi. Sebab yang kedua, karena Taurat adalah asal, Injil hanyalah pelengkap. Oleh karenanya Injil hanyalah merubah sebagian dari hukum Taurat. Kata Nabi Isa alaihissalam, "Wa li uhilla lakum ba'dhal ladzi hurrima 'alaikum." Aku datang dengan Injil untuk menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan oleh kalian sebelumnya di Taurat. Pada asalnya hukum yang dibawa oleh Nabi Isa sama dengan hukum Taurat, dan seluruh nabi-nabi Israel semuanya ikut Taurat, semuanya. Mau Ayub, mau Zakaria, mau Yahya alaihimussalam ya. Semuanya mengikuti apa namanya? Taurat. Termasuk Nabi Isa. Daud alaihissalam ya. Sulaiman semuanya ikut Taurat. Ya. Adapun Nabi Daud dengan Zabur, disebutkan Zabur bukanlah kitab yang merubah hukum Taurat, tetapi Zabur isinya pujian-pujian kepada Allah. Zabur itu isinya apa? Pujian-pujian kepada Allah, bukan tentang hukum. Hukum cuma ada pada Taurat. Nah, yang ada perubahan terhadap hukum Taurat adalah Injil. Nabi Isa merubah sebagian hukum Taurat. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, Nabi Isa berkata, "Wa li uhilla lakum ba'dhal ladzi hurrima 'alaikum," dan aku menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan bagi kalian. Jadi Nabi Isa datang membawa keringanan. Nah, gara-gara Nabi Isa memansuhkan sebagian hukum Taurat, maka orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka protes. Kata mereka, namanya Taurat enggak boleh mansuh. Tidak boleh mansuh. Maka mereka kufur kepada Nabi Isa di antara sebabnya. Karena Nabi Isa merubah sebagian hukum apa? Taurat ya. Oleh karenanya disebut kitab Musa, tidak disebut kitab Isa. Dua sebab tadi disebutkan. Yang pertama karena Nabi Musa, Taurat diimani oleh dua agama, Yahudi maupun Nasara. Yang kedua, Taurat adalah asal ya. Injil hanyalah sekedar berubah sedikit, dan Zabur hanyalah pelengkap. Zabur hanyalah pelengkap. Yang menjadi hukum asal, pedoman bagi Bani Israel adalah kitab Taurat. Makanya disebutkan di sini adalah Taurat. Demikian juga dalam ayat yang lain, seperti ketika para jin mendengar bacaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, solat malam didengar oleh para jin. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kata para jin, kami mendengar suatu kitab suci ya, diturunkan setelah Nabi Musa. Ya, dia tidak mengatakan setelah Nabi Isa. Padahal kan secara sejarah Musa, Isa baru Muhammad SAW. Tapi yang memang santer terkenal adalah Nabi Musa. Lagi pula Nabi Isa alaihissalam hidupnya cuma
sebentar dan pengikutnya tidak banyak ketika itu. Pengikutnya tidak banyak ya. Yang tersebar Yahudi. Tersebar adalah Yahudi. Makanya para jin ketika mendengar mereka mengatakan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, bukan min ba'di Isa. Kami mendengar suatu kitab suci yang dibaca yang diturunkan setelah Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Kemudian juga Waraqah bin Naufal. Ketika Nabi Muhammad SAW, padahal dia Nasrani, Waraqah bin Naufal Nasrani, tapi dia bertauhid. Ketika Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira, kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang apa yang dia alami, itu datang malaikat Jibril memeluknya, kemudian menyuruh baca Iqra dan seterusnya. Dia mengatakan, hadan namus alladhi unzila ala Musa. Ini adalah membawa rahasia, maksudnya Jibril alaihissalam yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dia tidak sebut Nabi Isa, padahal dia Nasrani. Beliau apa? Nasrani. Karena tadi sebab yang disebutkan dua, Nabi Musa disepakati oleh ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian hukum asal peraturan dalam Bani Israel adalah Taurat. Injil hanya merubah sedikit, Zabur hanyalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham atau tidak? Kalau ditanya bisa jawab. Tapi enggak ada hadiahnya. Baik. Jadi Allah menyebut, apakah sama orang-orang yang orientasinya dunia dengan orang-orang yang orientasinya akhirat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya dikuatkan dengan fitrahnya, dengan Al-Qur'an, didukung dengan Taurat, bahwasanya Muhammad itu benar, Al-Qur'an itu benar. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, atau tafsir yang lain beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak ada bedanya, Al-Qur'an Muhammad beda sedikit ya. Yang beriman kepada Muhammad berarti beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada Al-Qur'an berarti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan setelah itu, wa may yakfur bihi minal ahzab. Dan siapa yang kufur kepada Muhammad, atau dalam tafsir yang lain kufur kepada Al-Qur'an, fannaru mau'iduh, maka neraka adalah tempat janjinya dia untuk dimasuki, ya. Ayat ini ya ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan juga murid-muridnya ya. Mereka mengatakan bahwasanya ya, Al-Ahzab sini artinya Al-Milal. Al-Ahzab ahlul milal. Agama manapun, kelompok manapun yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak beriman kepada Al-Qur'an dalam tafsiran yang lain, fannaru mau'idu, maka tempatnya neraka. Tempatnya neraka. Ya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun kana aw nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidak ada seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali masuk neraka. Kecuali masuk neraka. Jelas bahwasanya yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad berarti masuk neraka, berarti musyrik. Ya. Ketika datang Islam, maka seluruh agama sebelumnya mansuh. Sebelumnya mansuh. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca lembaran dari Taurat, maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW mengatakan, "Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab?" Apakah kau ragu wahai Umar? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u illa tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup, dia pasti menjadi pengikutku. Dia pasti menjadi pengikutku. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman akan berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia bermakmum kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi. Oleh karenanya begitu turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau diutus Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, semuanya harus masuk Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai orang-orang Yahudi, Nabi mendakwai Bani Qainuqa, Nabi mendakwai Bani Nadhir, Nabi mendakwai Bani Quraidah. Nabi suruh mereka masuk Islam. Kalau mereka tidak masuk Islam maka neraka. Ini udah jelas. Kita sejak lahir kita tahu yang masuk surga cuma orang apa? Islam. Itu tidak. Sejak lahir. Maksudnya sejak kita ngerti agama, orang tua kita sudah ngajarin yang masuk surga cuma apa? Orang Islam. Dan ini berlaku pada semua agama. Semua agama juga demikian. Contohnya orang Nasrani. Orang Nasrani juga meyakini yang selamat cuma yang ikut juru selamat, ya enggak? Siapa juru selamat maksudnya? Nabi Isa. Yang beriman kepada Nabi Isa pasti selamat. Tidak beriman kepada Nabi Isa tidak selamat. Apalagi Yahudi. Yahudi lebih eksklusif lagi. Yang bisa masuk surga cuma orang Yahudi. Bani Israel di luar daripada Yahudi tidak akan masuk
surga. Jadi sebenarnya setiap agama eksklusif merasa dia yang paling benar sendiri. Bukan cuma kita saja maksud saya. Kita memang meyakini demikian, dalil-dalil menunjukkan demikian. Nah, buktinya Nabi SAW berdakwah, Nabi kirim surat kepada Heraklius untuk masuk Islam, Nabi kirim surat kepada Al-Muqawqis yang beragama Nasrani untuk masuk Islam, Nabi mendakwai para Yahudi untuk masuk Islam, Nabi berperang melawan Romawi, Nabi berperang melawan Persia, menyuruh mereka untuk masuk Islam. Ya. Jadi kalau ternyata semua agama masuk surga, kalau semua agama Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga, ngapain Muhammad diutus? Nah, kurang kerjaan Nabi kirim surat kepada siapa? Heraklius. Kata Nabi, aslim taslam, masuklah Islam kau Heraklius, kau akan selamat. Kalau kau tidak masuk Islam, ya, fa in tawallait fa inna ma 'alaika itsmul arisiyin. Kata Nabi, kalau kau tidak masuk Islam wahai Heraklius, kau akan tanggung dosa rakyatmu. Kau akan tanggung dosa rakyatmu. Ancaman dalam Sahih Bukhari. Nah, kalau ternyata Heraklius Nasrani masuk surga, ngapain Nabi kirim surat seperti itu? Makanya maksud saya ini konyol orang-orang liberal mengatakan semua agama masuk surga itu konyol. Makanya liberal ini musuh semua agama. Liberal musuh semua agama. Karena Yahudi tidak mungkin mengatakan semua agama masuk apa? Surga. Wong dia ribut sama orang-orang Palestina tiap hari. Terus tidak mungkin Nasrani mengatakan semua agama masuk surga, enggak mungkin. Makanya mereka ada Kristenisasi, mereka dakwah ke sana kemari. Kalau ternyata orang Islam juga masuk surga, ngapain mereka bagi-bagi makanan di kampung-kampung? Ngapain? Karena mereka meyakini orang yang tidak ikut Nabi Isa alaihissalam adalah domba-domba yang tersesat. Saya pernah di Sorong, ada pedesaan apa? Transmigrasi orang-orang Jawa. Saya ke sana ketemu dengan ustaz-ustaznya di Sorong ya, di Papua. Orang-orang Muhammadiyah. Terus mereka bilang sama saya, Ustaz, tadi ada beberapa pendeta kemudian datang ke sini berdakwah. Mereka bilang kami ingin menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Saya bilang sama mereka, kalau mereka datang lagi bilang kami di sini onta-onta yang sudah benar. Jadi onta-onta yang lurus enggak tersesat. Domba tersesat, kita onta gitu bilang. Jadi enggak ada, semua agama merasa paling benar. Jadi omong kosong kalau semua agama surga, cuma orang-orang liberal bahlul aja yang bilang demikian. Mana Nasara enggak pernah ngomong begitu. Mana Nasara, pendeta Nasara bilang semuanya masuk surga, enggak ada. Mana ada pendeta Nasara bilang semua orang masuk apa? Surga, enggak ada. Mereka saja dikristenisasi. Ketika mereka ada kristenisasi berarti mereka meyakini ada domba-domba yang tersesat. Itu syiar mereka. Yesus juru selamat. Dan ada nas-nas dari Injil yang menunjukkan selain dari Nasara neraka tidak selamat. Ada ya. Saya tulis dalam disertasi saya. Jadi maksud saya, bukan cuma kita yang meyakini semua hanya Islam yang masuk surga, agama lain juga demikian. Di antara dalilnya ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bihi minal ahzabi fan-naru mau'iduh." Kelompok-kelompok yang kufur kepada Al-Qur'an, maka tempatnya neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat seperti ini seperti ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima dan tempatnya adalah di neraka jahanam. Kita bagaimana menyamakan Islam dengan yang Islam adalah agama yang mengesahkan Tuhan. Tuhan Maha Esa, tidak beranak, tidak punya pasangan, tidak berbilang ya. Kemudian mau disamakan dengan agama lain yang mengatakan Tuhan punya anak, yang mengatakan Tuhan 3 sama dengan 1. Ada dewa ini, dewa anu, enggak, kita bilang tidak sama. Kita Esa yang sesungguhnya. Tuhan kita Tuhan yang Esa, yang berhak disembah hanyalah pencipta alam semesta. Kita enggak mungkin menyembah Nabi Muhammad. Sebagaimana kata Abu Bakar, "Man kana yu'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Selesai. Yang bisa mati tidak berhak disembah. Nabi Muhammad mati, Nabi Isa mati, Nabi Musa mati, tidak berhak disembah. Ya, kalau lagi mati Tuhan gimana? Repot kan? Mau disembah, yang disembah lagi mati. Meskipun mati cuma 3 hari. Repot. Ya. Yang mati tidak berhak. Makanya kata Abu Bakar, "Man kana yu'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah adalah Maha hidup dan tidak akan mati. Jadi siapapun, agama manapun yang mendengar tentang Nabi Muhammad kemudian tidak beriman, maka dia masuk neraka. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak pernah dengar tentang Islam sama sekali. Makanya Nabi mengatakan man kana la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada yang mendengar tentang aku seorang pun dari umat ini. Kalau ada yang tidak pernah dengar, misalnya di pedalaman, tidak pernah dengar tentang Islam sama sekali, kemudian dia hidup, kemudian dia meninggal,
maka orang seperti ini akan diuji oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dia agamanya bukan agama Islam, tetapi kita tidak memvonisnya di neraka karena dia tidak pernah mendengar tentang Islam. Tapi orang sudah pernah dengar tentang Islam, sudah tahu tentang Islam, kemudian dia tidak mau beriman, ini diancam pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang Arab Badui atau seorang untuk, Nabi berkata, "Haitsuma mararta bi qabri kafirin fabashirhu bin nar." Kapan kau lewat kuburan orang kafir, beri kabar bahwasanya selamat masuk neraka. Sampai sahabat ini capek mengamalkan apa? Perintah Nabi. Lewat selamat masuk neraka. Selamat masuk neraka. Setiap lewat kuburan disuruh sampaikan selamat masuk apa? Neraka. Ini hukum asal orang kafir masuk neraka. Hukum asal orang kafir kalau meninggal dalam kondisi kafir, hukum asalnya masuk neraka, kecuali orang-orang yang tinggal di pedalaman yang tidak pernah dengar sama sekali tentang apa? Islam. Maka mereka, kita bilang mereka sebenarnya dalam hadis yang hasan bahwasanya mereka akan diuji dengan ujian tersendiri oleh Allah pada hari kiamat kelak. Fala taku fi miryatin min, maka janganlah engkau ragu tentang Al-Qur'an, innahul haqqu mir rabbik. Sungguhnya Al-Qur'an adalah kebenaran dari Rabbmu, walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Jadi ikhwan, ketika kita membahas tentang masalah keyakinan kita, ya, bukan berarti ini bertentangan toleransi. Toleransi babnya sendiri. Kita toleransi dengan agama lain, kita biarkan mereka jalankan ibadah, itu urusan lain. Tapi meyakini kita sendiri yang masuk surga itu wajib. Makanya Nabi SAW di awal kedatangan ke kota Madinah, Rasulullah SAW membuat namanya Wathiqatul Madinah, piagam Madinah. Di situ Rasulullah SAW mengatur tentang hukum-hukum terkait dengan warga negara, karena dalam kota Madinah ada orang-orang Yahudi. Mereka kerjasama, toleransi. Bahkan dalam perjanjian kalau ada musuh dari luar, maka kita kerjasama melawan musuh tersebut. Tidak boleh ada yang berkhianat membantu musuh. Tanda tangan Nabi dengan orang Yahudi. Tapi bukan berarti Nabi bilang kamu kalau masuk surga juga. Enggak, Nabi tetap dakwai mereka. Jadi toleransi lain, masalah keyakinan lain sendiri ya. Kita toleransi dengan orang Nasrani toleransi dengan kita. Masing-masing punya keyakinan. Nasrani meyakini dia pasti masuk surga, selain Nasrani neraka, kita juga demikian. Jadi toleransi tidak mengharuskan kita harus membuang akidah kita, sebagaimana mereka juga tidak buang akidah mereka. Jadi saya katakan orang liberal ini inginnya menyatukan semuanya, tapi ternyata dia musuh bersama. Dia sebenarnya musuh apa? Bersama. Semua agama tidak setuju dengan dia, mau agama manapun. Antum lihat dimanapun ada orang masuk Islam, dikucilkan atau tidak? Dikucilkan atau tidak? Dikucilkan. Nah, kalau semuanya masuk surga harusnya silakan masuk surganya. Tidak apa-apa, Islam juga masuk surga nama. Tapi banyak, artinya hukum asal masyarakat eksklusif. Setiap penganut agama merasa dia yang paling benar. Makanya kalau ada yang keluar dari agamanya, dia pasti dikucilkan, dimusuhi. Yang menunjukkan dia tidak ridho. Dia tidak apa? Ridho. Kemudian datang orang-orang bahlul, orang liberal mengatakan semua agama masuk apa? Surga. Kita bilang kalau semua agama masuk surga, Nabi Muhammad kurang kerjaan, dakwah sana sini. Paham? Kurang kerjaan. Oh, semuanya masuk surga, ngapain Nabi Muhammad SAW berdakwah? Para sahabat juga kurang kerjaan. Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran juga kurang kerjaan, enggak ada faedahnya. Semuanya masuk surga. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu al-haqqu min rabbik walakinna aktsaran nasi la yu'minun." Ya. Fala taku fi miryatin min, jangan kau ragu terhadap Al-Qur'an itu, ya. Fala taku fi miryatin minhu, di sini minhu ada yang mengartikan jangan kau ragu bahwasanya Al-Qur'an turun dari Allah, dan jangan kau ragu bahwasanya yang kafir kepada Al-Qur'an masuk neraka. Ya. Dua hal yang Nabi dilarang untuk meragukannya. Pertama, jangan ragu kalau Al-Qur'an turun dari Allah. Yang kedua, jangan ragu siapa yang kafir kepada Al-Qur'an, tidak percaya kepada Al-Qur'an, pasti masuk neraka, ya. Taib. Kemudian walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tapi kebanyakan manusia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak beriman kepada Al-Qur'an. Kenapa tidak beriman? Mungkin karena kejahilan, enggak ngerti. Kenapa tidak beriman? Terkadang karena taklid buta, ngekor sama ulamanya, pemimpin-pemimpinnya, sehingga tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sudah tahu kebenaran tapi istikbaran, sombong, juhud, mengingkari, padahal dia tahu sudah benar karena ada kepentingan dunia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Heraklius. Heraklius ketika datang surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kemudian dia panggil Abu Sufyan, dia tanya tentang sifat-sifat Nabi, maka dia sudah tahu Nabi itu benar. Maka dia mengatakan, Nabimu itu akan menguasai tahtaku. Kalau dia datang, aku akan mencuci kakinya. Aku akan berkhidmat kepada Nabi tersebut. Dia percaya kepada Nabi Muhammad SAW, Heraklius. Akhirnya dia kumpulkan rakyatnya, kemudian dia bilang, bagaimana kalau kita berbaiat atau kita beriman kepada Nabi ini? Akhirnya rakyatnya pada ngamuk. Akhirnya dia bilang, enggak, saya cuma tes iman kalian. Padahal sebenarnya ngajak, kalau rakyatnya mau dia pasti masuk Islam, tapi karena dia rakyatnya memberontak, tidak mau, dia tidak ingin jabatannya hilang, maka akhirnya dia tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh orang yang tidak mau beriman, bukan tidak tahu, tapi karena ada kepentingan duniawi. Karena ada kepentingan duniawi, takut jabatannya hilang seperti Heraklius ya. Wallahu a'lam, mungkin itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW perang Tabuk, dia tidak datang. Rasulullah kan waktu perang Tabuk, Rasulullah SAW tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW bawa pasukan banyak menuju ke Tabuk, namun pasukan Heraklius enggak datang-datang. Bisa jadi karena Heraklius takut, mungkin bisa jadi karena ini dia tahu ini Nabi beneran ya. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya ayat ke-18, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan dihadapkan di hadapan Rabb mereka, dipaparkan di hadapan Rabb mereka, wa yaqulul asyhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim. Kemudian para saksi pada hari kiamat kelak akan berkata, haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim. Inilah orang-orang yang dulu berdosa atas nama Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah kutukan Allah, laknat kepada orang-orang yang zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang orang yang paling zalim. Orang paling zalim adalah orang yang berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dusta terhadap nama Allah banyak ya. Seperti mereka orang-orang Quraisy, mereka mengatakan kami punya berhala-berhala yang akan beri syafaat bagi kami pada hari kiamat kelak. Mereka tidak percaya kepada hari kiamat, tapi kata mereka, ini syafaat memberi syafaat akan memudahkan kami mendapatkan rizki dengan minta lewat mereka kalau di dunia, kalau di akhirat kami akan diberi syafaat oleh mereka. Ini semua kedustaan. Jadi mereka berdosa nama Allah dengan punya filsafat pemberi syafaat. Ini memberi syafaat. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka lagi, tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan Ar-Razi punya perkataan yang indah dalam tafsirnya tentang hal ini. Bahwasanya orang-orang datang ke kuburan, minta kepada kuburan, keyakinan mereka seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu. Orang musyrikin dahulu ketika menyembah berhala-berhala, meyakini dengan menyembah berhala-berhala tersebut akan mudah sampai permintaan mereka kepada Allah sebagaimana orang-orang yang menyembah kuburan. Ar-Razi saya nukil dalam Syarah Rukun Iman ya. Bagaimana dia mengatakan demikian, orang-orang yang ke kuburan ini juga punya syubhat sama seperti orang-orang musyrikin Arab dahulu meyakini kalau menyembah penghuni-penghuni kubur tadi keinginan duniawi mereka dimudahkan ya, dimudahkan. Oleh karenanya syubhat yang ada dulu sampai sekarang sama saja. Ketika ditanya kepada orang minta kepada Ahmad Badawi seperti di YouTube ada, saya lihat bagaimana sebagian wanita kemudian menangis-nangis di kuburan Syekh Ahmad Badawi. Dia mengatakan, "Ya Syekhul Arab, wahai gurunya atau syekhnya orang-orang Arab, ya, isfil ibni, sembuhkanlah putraku, mudahkanlah urusanku." Minta kepada penghuni kubur. Nyata-nyata ya. Ini bukan dongeng, ini nyata-nyata. Nyata-nyata. Kemarin saya ketemu dengan ponakannya Syekh pas saya ke Madinah. Saya punya teman ponakannya Syekh Saleh Suhaimi, hafizahullah, pengajar di Masjid Nabawi. Dia cerita, Syekh Saleh Suhaimi pernah cerita sama dia, pernah dia naik bis, Syekh Saleh Suhaimi, pengajar di Masjid Nabawi, gurunya Syekh Abdul Razak ya, hafizahullah taala. Cerita dia pernah naik bis, kemudian di daerah Mesir kalau tidak salah ya, ketika dia masih muda, tahu-tahu bis tersebut goyang, kecelakaan, semua tidak ada yang mengatakan ya Allah, satu sebut ini, satu sebut anu, sebut wali-walinya. Dalam bis itu ketakutan semuanya nyebut inilah, nyebut wali ini, nyebut wali anu, tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala.
Ini bukan ini apa namanya hal yang kejadian. Mungkin mudah-mudahan di Indonesia tidak ada, mudah-mudahan Indonesia tidak. Tapi di luar negeri sana ada. Di YouTube ada ya. Bagaimana mereka kuburan minta-minta kepada lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid. Lebih khusyuk di kuburan daripada jadilah kuburan-kuburan sebagai dibuat kubah-kubah saingan bagi masjid-masjid. Sampai sebagian mereka kalau ke kuburan ada salat tahiyat kuburan ya. 2 rakaat sebelum subhanallah. Jadi mereka lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid. Sampai kalau ada ke masjid, ada kuburan wali sangat ramai. Kalau tidak ada kuburannya tidak ramai. Tidak ramai. Ya. Berarti bukan Allah yang mereka tuju tapi apa? Wali-wali tersebut. Nah ini bahaya kadang-kadang mereka punya syubhat kata mereka kami banyak dosa kalau kami minta langsung kalau kita ketemu raja, kita ini siapa? Tidak ada kedudukannya sama sekali. Kita lewat menteri, nanti menterinya sampaikan. Kalau kita langsung ke raja, raja tidak bakalan dengar. Kita ini siapa? Ya demikian juga kalau kita minta sama Allah, jangan langsung ke Allah, lewatlah orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ini kias yang tidak benar, karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri. Paham? Kalau raja tidak kenal kita jelas. Benar kalau kamu raja enggak bisa langsung. Kamu harus lewat menteri-menterinya. Tapi kalau Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau ujibu da'wata da'i idza da'an, kalau mereka bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, aku mengabulkan doa orang yang mohon kepadaku. Tinggal kita sujud, berbisik-bisik minta kepada Allah, Allah langsung dengar. Ya, Allah Maha sayang. Wallahu arhamu bi ibadi min hadi bi waladi. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Kalau raja benar, kamu harus lewat menteri. Kalau Allah tidak, langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lewat wali-wali yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, yang kedua, coba kalau antum bayangkan, orang kalau misalnya mau ketemu presiden, saya tidak bisa ketemu, saya lewat menterinya. Ketika saya lewat menterinya, saya ngemisnya kepada presiden atau ngemisnya kepada menteri? Ini sama antum. Saya kalau mau ketemu presiden, tapi saya tahu nggak bisa ketemu presiden. Akhirnya saya harus lewat apa? Menteri. Ketika saya harus ketemu presiden, saya merengek-rengeknya kepada presiden langsung atau kepada menteri? Kepada menterinya. Karena saya bilang, Pak, temukan saya dong Pak, ayo Pak, ayo. Karena saya tahu ketika menteri bilang, oke, saya bisa ketemu. Jadi di situ hati saya tergantung bukan kepada presiden, tapi gantung kepada siapa? Menteri. Ini bahayanya di sini. Seorang ketika di kuburan dia minta kepada wali, hatinya kepada wali bukan kepada Allah. Hatinya kepada apa? Wali. Itu syirik yang samar, hati-hati. Ya, hati-hati. Hanya tawakalnya bukan kepada Allah, tawakalnya kepada mayat. Tawakalnya kepada mayat. Kita kembali istitrat aja. Intinya di antara bentuk kedustaan orang-orang musyrikin yang Allah mengatakan waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapa yang lebih parah kedustaannya daripada lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah, di antaranya kedustaan mereka mengatakan kami punya syafaat, pemberi syafaat, syufa'a yang akan membantu kami di dunia dengan mudah dikabulkannya doa dan di akhirat mereka akan beri menolong kami. Ini kedustaan yang paling besar dan kita tahu dusta atas nama Allah tentu paling berbahaya. Dusta atas nama Nabi juga sangat berbahaya. Tidak sama dengan dusta atas nama manusia yang lain. Makanya kalau dusta kepada Nabi, Nabi mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak orang pendusta, mendustakan hadis-hadis palsu. Nabi bilang itu hadis palsu. Ketika ditanya, "Kamu jangan dusta atas nama Nabi." Kata mereka, "Kami berdusta untuk Nabi, demi Nabi." Makanya kami bikin hadis palsu supaya orang rajin ke masjid, supaya orang begini, supaya orang bertakwa, dibuatlah hadis-hadis palsu. Ya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Bilang Nabi bilang begini, ternyata tidak, siapkan kaplingmu di neraka. Maka tidak boleh berdusta atas nama Nabi dan tidak boleh ikut menyebarkan hadis-hadis palsu. Kalau tahu hadis palsu tidak boleh disebarkan. Kalau berdusta kepada Nabi saja bahaya, apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bahwasanya sembahan-sembahan kami akan beri syafaat bagi kami di dunia maupun di akhirat. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka itu nanti di hari kiamat kelak akan dipaparkan. Akan dipaparkan di hadapan Allah. Tentu semuanya manusia akan dipaparkan kepada Allah. Kita semua akan dipaparkan. Yauma idzin tu'radun. Kalian semuanya akan dipaparkan di hadapan Allah. Semuanya kita akan. Tapi kenapa disebutkan mereka secara khusus ulaika yu'raduna 'ala rabbihim? Karena pemaparan mereka dihadapkan kepada Allah dengan penghadapan khusus di mana mereka dipermalukan. Di mana mereka dipermalukan. Kita orang-orang beriman
Astagfirullah. Maksudnya orang beriman akan dipaparkan tapi dengan cara yang terpuji, cara yang terpuji. Ya, seperti saya bacakan. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Semua dipaparkan tapi orang kafir mereka ini dipaparkan secara khusus. Kata saya mau sabar ya, agak panjang hari ini. Sabar ya. Ya, karena besok kita masuk kisah Nabi Nuh. Ini pembukaan semua masih panjang ya. Taib. Ya, antum harus sabar lah. Saya aja sabar apalagi antum. Kalau enggak sabar keterlaluan. Baik. Kata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnal mu'minu yaumal qiyamati min rabbi azza wa jalla hatta yadha'a alaihi kanafahu. Seorang mukmin pada hari kiamat kelak akan didekatkan kepada Allah sampai Allah menutupinya. Fa yuqarriruhu bidzunubi, maka Allah ini namanya dihadapkan, dipaparkan di hadapan Allah. Tapi orang mukmin dengan terpuji, dia cuma antara dia dengan Allah, tidak ada yang lain. Allah tutup dia, antara Allah dengan dia saja. Maka Allah sebutkan dosa-dosanya. Ya. Fayaqul hal ta'rifu, kau masih ingat dosamu ini? Fayaqulu rabbi, iya Rabb, saya masih ingat. A'rifu, saya ingat. Qala fa inni, terus dia tanya lagi. Hal ta'rif, kau tahu ini? Terus kau ingat ini, ingat ini, ingat sampai dia merasa dirinya akan binasa. Karena dosa-dosanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia merasa dirinya akan binasa, Allah mengatakan qad satartuha 'alaika fid dunya. Waktu dunia aku nutup ini dosa-dosamu, enggak ada yang tahu. Cuma aku yang tahu. Wa inni aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku akan ampuni engkau. Hari ini Allah sempurnakan kebaikannya, di dunia Allah tutup, di akhirat Allah ampuni dosa-dosanya. Wa ammal kuffar, kata Nabi, adapun orang-orang kafir, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaik, maka mereka akan dipaparkan di hadapan Allah tapi dipermalukan. Disebut nama mereka di hadapan khalayak. Haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah, mereka orang berdusta nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua dipaparkan, tapi Allah menyebutkan pemaparan khusus orang-orang para pendusta ini karena mereka dipaparkan dengan kehinaan. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, mereka akan dipaparkan di hadapan Rabb mereka, wa yaqulul asyhad, dan para saksi akan berkata yang akan mempermalukan mereka. Haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, mereka inilah orang-orang yang telah berdosa nama Rabb mereka. Siapa asyhad? Asyhad jamak dari syahid. Syahid jamaknya asyhad, seperti sahib, ashab. Ya. Sahib, ashab ya. Maka berkatalah para saksi-saksi tersebut, ada yang mengatakan para saksi adalah maksudnya para malaikat. Ada yang mengatakan para nabi, ada yang mengatakan orang-orang beriman, semuanya mengatakan dipermalukan. Inilah orang mereka, inilah orangnya yang dulu berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang munafik itu, inilah orang kafir, dipermalukan di hadapan khalayak. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman. Apa sifat mereka? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Yaitu orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah. Orang munafik, orang kafir, tidak suka dengan Islam, mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, dan mereka ingin jalan tersebut bengkok. Jalan Islam itu benar, lurus. Mereka ingin bengkok. Bagaimana caranya? Mereka bikin isu tentang Islam. Islam itu begini, Islam itu begini, Islam itu begini. Sunnah itu begini, sunnah itu begini. Bikin isu kebohongan. Sehingga orang kabur, tidak berani. Ini Islam itu beginilah, Islam itu begini. Enggak boleh seperti itu, enggak boleh. Dusta ya. Jadi orang-orang kafir ini ingin bahwasanya Islam nampak buruk di hadapan masyarakat, sehingga mereka sering mengatakan Islam adalah teroris. Islam adalah apa? Teroris. Ya. Makanya kalau kita lihat sebagian orang-orang kafir yang masuk Islam, seperti ada di YouTube tuh orang Australia, dia masuk ke masjid, dia bilang mati aku masuk ke masjid. Dipikir semua orang mau bunuh dia. Terus dia dengar ceramah, sebentar lagi ceramah, bunuh saya. Dipikir ceramahnya teroris, suruh bunuh orang kafir. Ternyata dia tidak mendengar kecuali kedamaian. Akhirnya dia masuk apa? Masuk Islam. Ya. Dan sekarang Islam tersebar di mana-mana dengan cepat, dengan kuat, dengan akhlak. Dengan akhlak. Berita-berita santer, isu-isu buruk tentang Islam disebarkan, tapi orang berinteraksi langsung. Orang kafir sendiri mengakui. Saya dengar ada seorang pembesar di Amerika Serikat, dia mengatakan, gimana kita mengatakan orang Islam begini-begini? Kalau kamu bertetangga dengan orang Islam, kamu nyaman. Anakmu nyaman kalau punya tetangga orang apa? Islam. Nyaman, karena dia tidak ngajar
narkoba, tidak ajar ini, tidak ajar. Kalau kamu punya tetangga, anakmu main sama orang Islam, nyaman. Seperti artinya mereka tahu bagaimana akhlak Islam. Jadi sifat mereka ini wa yabghunaha iwaja, maksudnya mereka ingin jalan kepada Allah itu dibengkokkan dengan membuat isu-isu yang buruk tentang Islam. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu kafir kepada akhirat, tentang hari pembalasan. Di sini Allah mengatakan wa hum bil akhirati hum, mereka terhadap akhirat merekalah yang kafir. Jadi Allah mengulangi mereka dua kali. Seakan-akan tidak ada orang kafir kecuali mereka. Mereka itulah yang kepada akhirat, mereka yang kafir, seakan-akan enggak ada yang lain. Artinya apa? Banyak orang kafir, tapi mereka yang disebutkan secara khusus karena mereka mengumpulkan berbagai macam dosa-dosa yang parah, berdosa nama Allah Subhanahu wa taala, membuat isu-isu yang buruk tentang apa? Islam, ya. Seperti itu di antaranya. Kemudian tidak beriman kepada Al-Qur'an, ya. Taib. Selanjutnya Allah berfirman, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Mereka itulah orang-orang yang tidak mampu menghalangi Allah untuk mengadab mereka di dunia ini. Artinya orang-orang kafir, Allah kalau mengadab mereka mudah. Cuma Allah tidak mengadab mereka karena ada hikmah yang Allah kehendaki. Tapi kalau Allah ingin mengadab mereka, mudah. Allah punya cara. Ya, Fir'aun yang sombong dengan kaum, Allah bisa bikin binasa. Kaum Ad, kaum Samud, ya, yang pernah sombong, pernah angkuh, Allah bisa bikin binasa. Tidak ada yang bisa selamat. Kalau Allah ingin mengadab, tidak ada yang bisa selamat. Karena bumi milik Allah, mereka pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak mengadab karena ada hikmah yang Allah kehendaki. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, dan tidak ada penolong-penolong bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat kelak. Wattakhadhu min dunihi min dunillahi wattakhadhu min duni alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Mereka menjadikan sembahan-sembahan selain Allah untuk semakin kuat. Kata Allah sekali-sekali tidak. Pada hari kiamat kelak sembahan-sembahan mereka itu justru menjadi musuh-musuh bagi mereka. Jadi pada hari akhirat kelak maka lahum min dunillahi min awliya, sembahan-sembahan yang mereka sembah, yang mereka sangka menolong mereka, tidak menolong sama mereka, semuanya berlepas diri. Nabi Isa berlepas diri. Di akhirat kelak Allah kumpulkan Nabi Isa dengan orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilaahan min dunillah? Wahai Isa, kau pernah bilang enggak sama mereka, jadikanlah aku dan ibuku tuhan selain Allah? Nabi Isa bilang tidak pernah. Di hadapan mereka, mereka berharap Nabi Isa tolong mereka, tidak akan tolong. Nabi Isa berlepas diri dari mereka. Yang menyembah malaikat juga. Aha ulaik iyyakum kanu ya'budun, wahai para malaikat, apakah dulu mereka menyembah kalian? Kata malaikat, la, bal kanu ya'budunal jinna. Tidak, dulu mereka menyembah jin ya Allah. Berlepas diri. Semua berlepas diri. Semua berlepas diri. Yudha'afu lahumul adzab. Akan dilipat gandakan bagi mereka azab pada hari kiamat kelak. Maka yastatina sam'a wa makanu yabsirun. Mereka ketika di dunia tidak mampu untuk mendengar, tidak mampu untuk melihat. Apa maksudnya mereka tidak mampu mendengar, tidak mampu untuk melihat di dunia? Artinya mereka mendengar tapi tidak mengambil manfaat. Mereka melihat tapi tidak mengambil manfaat. Ada yang mengatakan karena saking bencinya kepada Nabi Muhammad, mereka tidak mau mendengar. Padahal suaranya sampai tapi mereka tidak mau mendengar. Tidak mampu untuk mendengar karena saking bencinya. Tidak mampu untuk melihat karena saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka, ya, telinga mereka tidak bermanfaat, pandangan mereka tidak bermanfaat. Ulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka merugikan diri mereka, di hari kiamat tidak mendapatkan surga, dan mereka merugikan diri mereka, akhirnya membuat diri mereka masuk dalam neraka jahanam kekal abadi selama-lamanya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Maka hilanglah atau sesatlah apa yang dulu mereka buat-buat, maksudnya sembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut tidak bermanfaat di akhirat kelak. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Ini kata para ulama kesimpulan dari cerita Allah. Setelah Allah bercerita tentang sifat-sifat mereka, di akhir ayat Allah mengatakan la jarama itu ada yang mengatakan hak memang begitu, atau la budda memang harus begitu, bahwasanya annahum fil akhirati humul akhsarun, memang pantas bagi mereka atau memang mereka sudah berhak
di akhirat kelak mereka adalah orang yang paling merugi. Allah mengatakan al-akhsarun, yaitu orang-orang yang paling merugi. Artinya ada orang-orang yang merugi yang masuk neraka sama dengan mereka, tapi yang paling merugi mereka ini. Karena mereka paling merugi karena mereka telah mengumpulkan berbagai macam kesesatan selama di dunia, ya. Artinya orang-orang kafir bertingkat-tingkat. Yang paling merugi yang modelnya seperti ini. Yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, yang bikin isu tentang Islam yang buruk, yang benci kepada Islam, benci kepada Nabi Muhammad, tidak mau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta mengatakan bahwasanya sembahan-sembahan mereka akan menolong mereka. Mereka ini orang yang paling parah di akhirat, yang paling merugi. Kemudian kata Allah, setelah Allah menyebutkan, ini metode Allah, setelah Allah menyebutkan orang-orang masuk neraka, Allah sebutkan penghuni surga. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Beda dengan orang-orang, cerita orang neraka sudah selesai. Kesimpulannya mereka yang berhak untuk yang paling merugi. Setelah itu Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang beriman dan beramal soleh, wa akhbatu ila rabbihim. Akhbatu maksudnya mereka khusyuk. Ada yang mengatakan mereka tawadhu. Dari khabat, khabat adalah munkhafid minal ard, yaitu bagian tanah yang landai. Digunakan maknanya adalah orang-orang beriman itu orang-orang yang tawadhu, yang khusyuk ketika beribadah, jauh dari kesombongan. Kalau mendengar Al-Qur'an mereka mendengar dengan baik. Makanya mereka akhbatu ila rabbihim. Mereka tawadhu kepada Rabb mereka. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di surga. Mathalul fariqaini kal a'mal wal asam wal basiri was sami. Perumpamaan dua kelompok ini, kafir maupun beriman, kal a'ma wal asam wal basir was sami. Seperti dua model. Ada yang buta dan tuli, melihat dan mendengar. Yang kafir itu mengumpulkan dua sifat, buta dan tuli. Tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran. Adapun yang beriman seperti al-basir as-sami', yang melihat kebenaran dan mendengar kebenaran. Tentu berbeda antara orang yang buta dan tuli. Kita mau sudah buta tuli mau jelaskan gimana, enggak bisa. Mau dijelaskan pakai isyarat enggak bisa lihat, mau diomongin juga enggak bisa dengar. Sudah selesai. Semua sumber ilmu tidak bisa. Itulah perumpamaan orang kafir. Summum bukmun umyum fahum la yarja'un. Aw yaqilun. Semua mereka tidak bisa tuli. Adapun orang beriman melihat dan mendengar. Hal yastawiyani masalah, apakah sama dua model orang ini? Jawabannya tidak. Afala tadzakkarun. Tidakkah kalian mengambil atau mengingat pelajaran ya dari perbandingan tersebut? Selesai. Besok kita akan masuk pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Agak santai dikit ya. Baik, demikian. Ada yang bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.